Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya mohon maaf, video ini tidak untuk merusak kehikmatan orang-orang yang sedang merayakan Natal. Saya mohon maaf, tetapi memang video ini isinya akan ada kaitannya dengan hal itu. Sebenarnya video ini diangkat dari pernyataan saya sebelumnya, bahwa saya mengatakan di video sebelumnya bahwa manusia itu saking jahatnya Tuhan pun difitnah gitu. Jadi simbol-simbol Tuhan dianggap sebagai simbol-simbol setan, kayak mata dalam segitiga gitu ya, atau 666 gitu. Itu dianggap sebagai simbol setan. Sebaliknya, simbol-simbol setan malah dianggap sebagai simbol Tuhan gitu. Kayak yang bulan sabit dan di tengahnya ada bintang dan lain-lain. Ya, mentang-mentang manusia akhir zaman gitu. Sebenarnya saya sudah pernah bikin video ini di sebelum-sebelumnya, tetapi karena dulu kan video-video awal saya itu referensinya masih belum tercantum dengan baik, dan videonya juga kualitasnya masih belum baik, sama seperti sekarang. Itu saya hide, saya sembunyikan. Jadi kemarin pas ada yang bertanya, saya mau bilang ini sudah dibahas di episode ini, tapi ternyata sudah saya hide. Jadi ini semacam remake saja. Semoga tidak menghujat, semoga tidak apapun. Ini adalah bagian dari konstruksi sejarah dan antropologi. Baraya yang Kristen, kalau mau menyimak ini, please jangan baperan kayak sebagian Muslim ya. Yuk kita mulai. Sebenarnya bukan hanya Kristen tentu saja yang memiliki simbol-simbol yang salah secara antropologis dan sejarah ya. Semua agama atau kebanyakan agama juga mengalami penyakit yang sama. Tetapi dalam hal ini saya akan fokus pada agama Kristen karena agama Nasrani ya. Karena memang yang paling banyak menggunakan simbol-simbol visual yang ternyata salah paham gitu. Misalkan tentang salib terbalik. Banyak orang-orang zaman now yang menganggap bahwa salib terbalik itu adalah lambang dari antikristus, atau lambang dari Dajjal, atau lambang dari setan, pemuja setan dan sebagainya. Sempat beberapa tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II itu pernah berkunjung ke satu tempat, kemudian beliau duduk di satu singgasana, di belakangnya ada lambang salib terbalik. Itu kemudian banyak sekali orang-orang Kristen yang protes keras kenapa itu mau diakuinya gitu. Sebenarnya itu bukan lambang antikristus, Baraya, itu sebenarnya adalah lambang Simon Petrus. Jadi Simon Petrus atau Santo Petrus itu ketika disalibkan, kan disalibnya terbalik, kepalanya di bawah, hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mau disamakan seperti Yesus gitu, kurang lebih seperti itu. Atau misal lambang yang lain yang dianggap sebagai lambang setan itu adalah pentagram. Apakah itu simbol setan? Ya, karena dipakai sama gereja setan sekarang, ya akhirnya dianggap sebagai gereja setan. Tapi kan gereja setan juga baru menggunakan itu tahun 1900-an. Lambang bintang itu sebenarnya adalah lambang dari Kristen awal. Jadi abad kedua, ketiga, keempat itu orang-orang Kristen pakai kalungnya adalah kalung, bukan kalung salib, tapi kalung bintang seperti itu. Menunjukkan itu adalah lambang ketuhanan dan perwakilan dari 5 luka suci yang dialami Yesus ketika disalibkan, kan 1, 2, 3, 4, kemudian 1 di lambungnya. Nah, ini dilambangkan sebagai bintang yang seperti itu. Tapi kan ini dibalik ya, sama saja bintang itu mau diputar gimana-gimana juga sama ceritanya, itu adalah lambang dari penderitaan Yesus. Jadi lambang Kristen. Demikian pun dengan hal yang sebaliknya, ada simbol-simbol pagan atau simbol-simbol setan tetapi digunakan menjadi simbol-simbol Kristen. Nah, yang kemarin misalkan ya, pohon Natal. Sebenarnya pohon Natal juga tradisi yang baru-baru aja. Di generasi awal Kristen menolak keras karena itu adalah simbol bagi dewa pagan. Jadi ceritanya dulu orang-orang Jerman, orang-orang Denmark dan sebagainya itu memuja dewa-dewinya itu dengan menggunakan pohon-pohon semacam itu, dan pohon-pohon itu biasanya digunakan sebagai altar untuk mengorbankan anak atau bayi terhadap dewa Thor. Baraya bisa simak di misalkan cerita Santo Bonifacius misalkan ya. Nah, tetapi jauh sebelumnya itu juga digunakan untuk perayaan Saturnalia. Jadi orang-orang Romawi itu tahun atau abad ke-5 sebelum Masehi menyelenggarakan festival Saturnalia. Apa itu? Saturnalia itu memuja dewa Saturnus. Siapakah dewa Saturnus? Adalah dewa yang kerjaannya menumbuhkan tanaman dan pangan untuk kehidupan manusia yang ada di bumi. Jadi ceritanya begini Baraya, kan tanggal 25 Desember itu adalah titik terjauh matahari. Matahari itu ada di ujung paling selatan, sedangkan orang-orang yang sedang memuja ini ada di bagian utara gitu. Maka orang-orang di sana itu kemudian mengadakan festival di tanggal 25 Desember untuk memanggil kembali, anggaplah matahari, dan memanggil kembali dewa Saturnus untuk menanam kembali atau untuk menghidupkan kembali tanaman-tanaman yang sudah mati selama musim dingin itu.
Gitu, makanya 25 Desember adalah titik terjauh matahari. Kemudian setelah ada upacara ini itu ya, seminggu kemudian ternyata mataharinya mendekat lagi. Nah, ini titik awal, titik balik matahari itu kan 1 Januari. Maka 1 Januari itu dianggap sebagai tahun baru. Tahun pertama di mana setelah semuanya dimatikan oleh kebekuan, itu matahari kembali lagi dan tanaman-tanaman akan dimunculkan dalam musim semi. Nah, kan konsep filosofisnya gitulah kurang lebihnya ya. Saya mohon maaf ya, tapi memang historisnya seperti itu. Ini juga bisa kita hubungkan dengan misalkan dewa-dewa di bagian barat itu yang terkait dengan dewa matahari itu biasanya dilahirkan sekitaran tanggal 25 Desember. Misal Apollo gitu ya. Itu tanggal 27 atau 28 Desember, atau kemudian Osiris gitu ya, dan Horus itu tanggal 27 Desember dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mah yang terkait dengan matahari-mataharian itu lahirnya sekitar tanggal segituan gitu. Teolog-teolog Kristen sebagian besar tentu saja menolak gagasan ini. Misalkan saya pernah menyimak Pak Bambang Nursina yang terhormat. Beliau pernah membantah ini dengan mengatakan bahwa tanggal 25 Desember memang hari kelahiran Yesus berdasarkan bla 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 gitu ya. Saya menyimaknya ya beda epistemologi lah. Jadi yang Pak Bambang Nursina perlihatkan itu adalah tentang ada malaikat yang memberitahukan kepada Maria tanggal sekian gitu. Kan kalau malaikat itu dalam konteks sejarah tidak diterima. Sejarah itu hanya mengenal hal-hal yang empiris gitu. Jadi ini perbedaan epistemologi saja. Nah, itulah pula yang menyebabkan kenapa hari Minggu disebutnya hari Sunday, hari Dewa Matahari gitu ya. Iya, karena alasan yang sama. Kalau di Indonesia ngambilnya jadi Minggu, hari Minggu. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Portugis, Domingo, hari Tuhan. Sempat dulu orang-orang generasi saya ya, anak-anak perempuan generasi saya suka main sondah. Mungkin barangkali ada yang kenal, ada yang enggak sondah gitu ya. Sondah bentuknya seperti pesawat terbang, itu sebenarnya adalah bentuk salib. Jadi orang-orang misionaris-misionaris pada waktu itu menyebarkan agamanya termasuk ke anak-anak kecil, bikin permainan yang namanya sondah. Sondah itu diambil dari kata Sunday, hari ini, kemudian di situ permainannya berbentuknya salib. Jadi setiap hari Minggu ingatlah salib gitu. Nah, ini ketahuan sama orang-orang kampung. Aduh, orang-orang kampung bingung, ini marah. Tapi kan marahnya orang zaman dulu ya bijak gitu ya. Jadi mereka pun akhirnya bikin sondah lagi, bikin sondah masjid. Bentuknya seperti itu. Jadi maksudnya setiap hari sondah pun, setiap hari Minggu pun tetap harus ke masjid gitu. Jadi mereka rebutan umat tetapi dengan cara-cara yang unik, yang cara-cara yang baik, yang damai gitu ya. Kemudian ada yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu tentang simbol mata dalam segitiga itu. Baraya begini, simbol mata dalam segitiga itu artinya adalah mata itu omniscience. Dalam segitiga itu artinya Trinitas. Jadi Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan ketiganya dalam satu kesatuan. Kemudian mereka omniscience. Omniscience itu digambarkan, maha melihat, maha mengetahui, itu digambarkan sebagai mata yang melihat segala sesuatu. Jadi ini sama sekali bukan simbol Dajjal, sama sekali bukan simbol setan dan sebagainya. Ini simbol Kristen dan dianggap sakral. Maka gereja-gereja tua sekali, gereja tahun 1000, gereja apa, atau Baraya bisa lihat lukisan-lukisan zaman dulu gitu, itu ada lambang seperti itu, bukan berarti itu adalah Freemason, Illuminati, lambang Dajjal dan sebagainya, bukan. Itu adalah lambang Kristen, sama seperti salib dan lain sebagainya. Begitu. Ini ngomong-ngomong soal omniscience, Baraya banyak yang di kolom komentar nanyain saya paradok omniscience gimana. Saya mah ketawa aja, Baraya, itu kan sebenarnya bukan masalah yang sangat sulit dan itu adalah kesalahan perspektif saja. Ya, nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Nah, balik lagi, sejak kapan itu dianggap sebagai lambang setan atau lambang Freemason? Karena memang itu dipakai oleh Freemason. Jadi ceritanya begini, Baraya, di Kristen itu banyak sekali ordo-ordo tasawuf. Ordo ya seperti yang lebih terkenal misalkan ordo Yesuit gitu ya. Nah, Freemason itu adalah ordo tasawuf Kristen yang fanatik dan nyeleneh dan dianggap oleh mayoritas sesat. Bercampur dengan ritual-ritual pagan, dan itu memang benar. Akhirnya kan Freemason sekarang juga mengakui dirinya sebagai esoterisme dalam beragama, tidak lagi terikat pada Kristen. Tapi generasi awalnya itu mereka terikat pada Kristen, karena itu mereka menggunakan simbol Kristen yang mata segitiga itu. Gitu. Dan ya karena sudah seperti itu, maka ketika Freemason dianggap sesat, maka lambang-lambangnya pun dianggap sesat. Kurang lebih sama seperti orang-orang Islam generasi sekarang. ISIS menggunakan bendera Islam. Itu kan bendera Islam yang dipakai sama ISIS itu. Nah, tapi sekarang bendera itu dianggap sebagai bendera teroris.
Padahal itu adalah bendera Islam gitu, hanya gara-gara dipakai sama teroris. Nah, dulu juga orang-orang Freemason itu karena dianggap menggunakan lambang itu dianggap sebagai lambang setan, pemuja iblis dan lain sebagainya. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi begitu Baraya. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang Islam jangan menuduh yang aneh-aneh ya, jangan ikutin teori-teori konspirasi yang nyeleneh gitu. Kekacauan terhadap simbol-simbol Kristen ini mungkin karma, karena dulu orang-orang Kristen pun menuduh bahwa 666 itu adalah angka setan. Padahal itu juga lagi-lagi saya mohon maaf itu adalah angka Tuhan. Jadi ceritanya begini Baraya, Kristen, Islam, Yahudi dan lain sebagainya itu muncul dari satu kepercayaan monoteis di Irak kuno yang mungkin dipelopori oleh Nabi Ibrahim atau Abraham. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu orang yang sangat mensakralkan angka 6 yang dianggapnya sebagai angka Tuhan. Kenapa begitu? Karena orang-orang Mesopotamia sudah menemukan satu perhitungan yang didasarkan pada angka 6. Misal begini Baraya, ini bangun seperti ini. Ini sudut-sudutnya kalau dijumlahkan semuanya itu pasti kelipatan angka 6. Baraya bikin bangun yang seacak-acak apapun bagaimana, kalau kemudian sudut-sudutnya dihitung, ditotalkan jumlahnya itu pasti kelipatan angka 6. Mau Baraya sampai botak kayak gimana pun jumlahnya pasti adalah kelipatan angka 6. Itu pasti. Karena lingkaran sendiri adalah 360 derajat yang merupakan adalah kelipatan angka 6. Itu dalam ruang. Bagaimana dalam waktu? Ternyata dalam waktu pun semuanya terikat dengan angka 6. Satu hari 24 jam. 24 jam itu adalah kelipatan angka 6. 1 jam 60 menit kelipatan angka 6 dan lain sebagainya. 1 bulan 30 hari kelipatan angka 6. 1 tahun 366 hari kelipatan angka 6. Nanti ada kabisatnya ya. Nah, 1 minggu 7 hari enggak. Hari 1 minggu itu 6 hari. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Maka di hari ke-7 itu kita bisa guling-guling santai seenaknya gitu kan. Karena itu adalah hari sisa. Kok maksain banget? Gak maksain Baraya, ceritanya begini ya. Kita mulai dari latarnya yang paling dulu, yang paling kuno pisan. Ada sebuah tablet Mesopotamia kuno yang namanya adalah Enuma Anu Enlil. Pernah kita bahas. Enuma Anu Enlil ini, jadi kalau Baraya yang suka dengan bumi datar, bumi dataran, Baraya pasti kenal dengan perhitungan Saros atau hukum Saros. Nah, hukum Saros itu dimulai terinspirasi dari tablet ini. Dan tablet ini sekarang sudah disimpan di Leiden dan sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Inggris tapi tidak dipublikasikan. Dan alhamdulillah orang-orang sana yang sudah membaca teks Saros asli tidak ada satupun yang percaya bumi datar. Nah, di Enuma Enlil itu ada misalkan di tablet 5-22 itu tentang gerhana bulan, kemudian dari 30 sampai 39 itu tentang gerhana matahari dan sebagainya, dan itu adalah campuran antara sains dengan mitologi, dengan kepercayaan. Di situ juga diterangkan tentang adanya 36 dewa plus 1. 36 dewa itu masing-masing punya nomor punggung, punya nomor sakral untuk mereka gitu. Jadi kalau satu dewa Anu dipuja dengan simbol nomor Anu gitu, sekian-sekian. Nah, jumlah total dewa-dewi itu ada 36. Kalau jumlah dewa-dewi itu dengan nomor punggungnya buat tabel kan, dan mereka membuat tabel, itu juga tabelnya ternyata unik. Ini tabelnya, Baraya bisa cek sendiri. Tabel ini, kalau kita jumlahkan angka dari atas ke bawah secara vertikal, itu hasilnya adalah 101. Diagonal juga 101. Kemudian vertikal juga 101. Kenapa harus 101? Karena 101 dikali 6 itu adalah 666. Jadi semuanya totalnya selalu terkait dengan angka 666. Nah, dewa-dewi ini adalah representasi dari dewa utama yang tunggal. Maka saya sebut tadi itu adalah 36 plus 1. Dewa ke-37 itu adalah kekuatan dari seluruh dewa-dewi yang ada ini. Maka dewa ke-37 inilah yang kemudian disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa yang punya lambang 666. Maka inilah pula yang akhirnya membuat Nabi Ibrahim atau Abraham menyebut bahwa semesta ini tercipta dalam waktu 6 hari versi Alkitab ya, 6 hari, atau di dalam versi Islam semesta ini tercipta dalam waktu 6 masa gitu. Jadi 6 itu adalah angka Tuhan dan angka semesta ini. Jangan sampai disebut sebagai angka setan. Nyebelin banget, masa Tuhan juga difitnah sih? Gimana ceritanya?
Lalu kenapa tiba-tiba berubah menjadi 666 angka setan? Gini ceritanya Baraya. Di Wahyu 13 itu ya kitab favorit saya. Di Wahyu 13 itu ada cerita di akhirnya bahwa di akhir zaman itu akan ada makhluk yang ada tulisan 666-nya begitu kurang lebih, dan itu dianggap diterjemahkan sebagai angka setan. Padahal itu sebenarnya adalah angka teka-teki. Orang-orang zaman dulu itu kalau mau menuliskan sesuatu dan sesuatu itu tidak boleh dibaca oleh sembarang orang, biasanya menggunakan teka-teki, dan teka-teki itu menggunakan numerik, menggunakan angka-angka. Sama seperti yang terjadi di Majapahit. Kapan Majapahit runtuh? Tidak banyak diketahui, tetapi mereka orang-orang Majapahit sudah meninggalkan jejaknya dalam bentuk angka-angka, yaitu sirna ilang kertaning bumi. Kayak judul puisi ya, sirna ilang kertaning bumi. Sirna ilang kertaning bumi itu bisa diartikan sebagai hilang sudah kertaning kesejahteraan di bumi, yaitu ketika Majapahit runtuh. Tetapi bisa diterjemahkan arti lain menjadi sirna ilang kertaning bumi, hilang sudah kekuasaan Raja Brewirabumi, raja terakhir Majapahit. Tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi 0041, sirna 0 ilang 0 kertaning 4 bumi itu 1. Sirna ilang kertaning bumi 0041. Kalau dibalik jadi 1400. Jadi Majapahit runtuh tahun 1400 Saka. Penanggalan Masehi itu menjadi tahun 1472 Masehi. Jadi Majapahit itu runtuhnya tahun segitu, dan gak ada sama sekali kaitannya dengan perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Nah, demikian pun dengan orang-orang Kristen zaman dulu. Coba silahkan perhatikan teksnya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Garis bawahi bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah 666. Jadi itu adalah bilangan seorang manusia. Siapakah itu? Itu adalah 666 itu kalau ditranslasikan ke dalam huruf-huruf Yunani itu namanya menjadi Neron Kaisar. Baraya ngerti maksudnya? Ya, Kaisar Nero. Jadi sebenarnya teks Alkitab itu sedang menghujat seorang manusia yang jahat luar biasa namanya Kaisar Nero, yang pengen nulis kejahatannya, tapi takut karena di zaman itu masih banyak pengikut-pengikutnya, maka menggunakan angka-angka rahasia seperti itu. Makanya silahkan baca dengan kebijaksanaan, itu clue-nya. Jadi 666 adalah angka Tuhan, karena sakral angkanya terkait dengan banyak hal seperti yang saya jelaskan. Tetapi kemudian ada satu peristiwa di mana orang-orang Kristen disiksa, dihujat, dibantai habis-habisan oleh seorang yang namanya Nero. Tapi karena terlalu kejam dan takut, maka dituliskan dengan angka-angka rahasia. Begitulah kurang lebih Baraya. Nah, sekarang angka-angka rahasia itu akhirnya memunculkan sebuah ilmu demonologi di mana angka 666 dikaitkan dengan ini. Ada yang meramalkan tahun 1999 kiamat dan sebagainya. Wah, pada ngararaco semua. Baraya, kalau seandainya Baraya itu adalah sejarawan gitu ya, kemudian dan aktif banget untuk menelisik sejarah, Baraya akan sadar betapa naifnya budaya-budaya zaman sekarang itu yang direkatkan pada tradisi atau direkatkan pada sejarah, karena ngaco semua gitu ya. Bukan hanya terkait dengan agama tapi hal-hal yang lain. Tapi biarlah hanya sejarawan yang tahu ya, sebab kalau sejarah diungkap mungkin dunia akan perang terus-terusan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.